Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang perjalanan hidup rohani. Banyak orang menempuh perjalanan rohani sebagai perjalanan individu, sendirian. Ada yang mulai latihan meditasi sendiri, ada yang mulai mengadakan perjalanan ke tempat-tempat suci sendirian, dan macam-macam. Menurut saya, perjalanan rohani yang ditempuh secara individual sendiri itu baik. Karena memang perjalanan rohani adalah proses yang terjadi di dalam, bukan proses yang terjadi di luar. Namun, menurut saya, sangat membantu kalau kita mempunyai gambaran bahwa perjalanan rohani merupakan perjalanan yang sifatnya perjalanan ke dalam, tetapi dalam relasinya dengan keluarga. Kenapa begitu? Karena kita memang mencoba dalam perjalanan rohani itu untuk lebih mengenali diri dan mengenali roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Perjalanan ke dalam dan sifatnya pribadi. Tetapi mengapa perlu dalam relasinya dengan keluarga? Karena sebetulnya pengenalan diri tidak pernah bisa lepas dari relasi kita dengan keluarga kita. Dengan orang tua, dengan keluarga besar, dengan kakak adik, dengan pasangan. Pada dasarnya Tuhan sendiri memilih keluarga sebagai tempat dirinya menyatakan diri kepada kita. Karena itu berarti keluarga itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perjalanan rohani kita. Tuhan sendiri masuk dalam keluarga Kudus Nazaret. Santo Yosef, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri belajar menjadi anggota sebuah keluarga manusia. Bahkan belajar menjadi manusia dalam arti harafiahnya. Itu juga berarti tanda yang harus kita ikuti, kita teladani. Karena memang relasi keluarga itu sangat istimewa. Dan itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Relasi kita dengan Tuhan itu sangat istimewa. Mengapa relasi dalam keluarga itu istimewa? Karena relasi di dalam keluarga tidak tergantung baik, buruk, benar, salah. Seorang ibu dengan anaknya, seorang mama dengan anaknya, atau papa dengan anaknya, relasinya sangat mendalam. Tidak berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Salah ya anaknya, baik ya anaknya, buruk ya anaknya, benar apalagi. Dan itu berbeda relasinya dengan relasi yang populer dan biasa kita alami. Relasi yang tidak berdasarkan baik, buruk, benar, salah itu membebaskan. Membuat kita merasa dicintai apa adanya. Namun, seringkali relasi di luar keluarga tidak sungguh-sungguh berdasarkan relasi yang mendalam seperti itu. Relasi dengan atasan jelas. Relasi ketundukan, relasi hormat, relasi segan. Dan saya harus bersikap dan bertindak sesuai dengan posisi kita dalam hubungannya dengan atasan dan bawahan. Relasi perdagangan lebih jelas. Anda memberikan sejumlah kualitas tertentu dan saya membayarnya dengan sejumlah nilai tertentu. Itu perdagangan. Namun banyak sekali relasi-relasi di luar keluarga berdasarkan juga
relasi perdagangan ini. Bahkan seringkali relasi dalam pelayanan juga begitu. Kalau kita menempati posisi tertentu di dalam pelayanan, kita dituntut untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan posisi kita. Kalau tidak, relasi itu tidak berjalan dengan lancar. Dan ini juga relasi yang menimbulkan tekanan, stres. Karena relasi yang mengandung tuntutan. Dan karena itu Tuhan ingin dalam relasi yang sangat mendalam, perjalanan rohani, relasinya adalah relasi keluarga. Karena itu Allah menjadi manusia, menjadi satu bagian sebuah keluarga manusia. Sebetulnya Allah sendiri dalam relasi yang bisa tergambarkan sebagai sebuah keluarga. Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai Putra. Dan karena itu kita juga mendapatkan perwahyuan dari Tuhan sendiri bahwa Allah itu Bapa kita. Supaya dalam relasi rohani kita mengerti bahwa relasi kita dengan Allah adalah relasi seperti anak terhadap bapaknya. Dan itu sebetulnya adalah perwahyuan yang sangat indah. Karena kemudian kita mempunyai Allah sebagai Bapa. Dan itu menyelesaikan segala-galanya. Itu juga ide atau perwahyuan tentang keselamatan. Kalau Allah adalah Bapa, berarti kita pasti selamat. Pasti. Karena Allah adalah Bapa dan Bapa selalu menghendaki keselamatan bagi anaknya. Dan karena Allah itu Maha Kuasa, maka keselamatan itu diberikan sempurna untuk kita. Dan keselamatan itu sempurna di dalam diri Yesus, putranya sendiri, yang berkorban, diikhlaskan oleh Bapa untuk menghapus dosa kita. Sehingga di dalam Yesus, relasi kita bukan lagi relasi perdagangan. Untung rugi, benar salah, baik buruk. Berdosa pun dicintai. Karena kita anak. Bukan relasi dagang. Dan ini yang sebetulnya mesti kita yakini. Dan ini membebaskan, sekaligus menyelamatkan. Bukan kemudian berarti kita bisa berbuat dosa semaunya sendiri. Bukan itu. Tetapi bisa menghayati sebuah relasi antara anak dan bapaknya. Anak juga tidak bisa sembarangan kepada bapaknya. Ada hormat tetapi juga ada cinta. Namun juga ada kepastian bahwa dilindungi, dicintai, diampuni. Relasinya tetap. Berdosa tidak berdosa tetap dicintai, tetap anak. Tetapi tidak berarti bahwa bisa berdosa terus. Itu pikiran kita yang kadang-kadang logikanya tidak lurus. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati kita sebagai anak Allah, maka kita mempunyai martabat, sekaligus juga kita mempunyai rambu-rambu untuk bertindak dengan cinta, keikhlasan, kebebasan sebagai seorang anak. Yang yakin akan cinta bapaknya, yang yakin akan pelindungan bapaknya, yang yakin akan penerimaan bapaknya. Dan karena itu sebetulnya dalam relasi seperti itu kita cukup tidak membutuhkan apa-apa. Dan karena itu bisa bertindak dalam kebebasan untuk mengasihi Allah sebagai Bapa dan sesama sebagai saudara. Serta seluruh alam ciptaan sebagai anugerah yang harus kita jaga dan kita pelihara. Maka membangun perjalanan rohani, membangun hidup rohani, selain perjalanan ke dalam merupakan pembangunan hidup batin, tetapi dalam relasi sebuah keluarga. Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai saudara kita, saudara sulung, saudara yang pertama, sebagai pelindung, penebus, dan sesama kita sebagai saudara. Alam ciptaan sebagai anugerah yang bisa menuntun kita pada kesatuan dengan Allah sebagai Bapa. Maka relasi keluarga menjadi sangat penting. Sayang, banyak orang dalam perjalanan rohani memandang Allah sebagai polisi atau hakim
yang setiap saat akan menghukum. Dan yang menjadi fokus adalah dosa, salah dan benar. Yang tentu sangat membebani. Tidak heran kemudian orang-orang yang tadinya tekun menempuh perjalanan rohani, ujung-ujungnya malah kemudian menjadi keras, menolak dan tidak percaya lagi. Karena dalam perjalanan hidup rohani itu ada tekanan terus-menerus. Karena yang digarisbawahi adalah dosa, benar salah yang membuat kita frustrasi. Kalau kita mengubah perspektif, perjalanan rohani sebagai perjalanan seorang anak untuk makin mencintai bapaknya, makin mengalami kasih Allah sebagai Bapa, tentu berbeda sekali. Maka mari kita merenungkan relasi kita dengan keluarga kita. Dan bercermin dari situ kita melihat perjalanan rohani kita. Karena Allah sungguh Bapa kita yang sangat mencintai kita. Apapun yang terjadi, kita adalah anaknya yang terkasih. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.